Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah berbasis online, mata kuliah GDA 110 metode numerik. Bersama saya Indrianawati. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai teknik penyelesaian sistem persamaan linier. Sistem persamaan linier mempunyai bentuk umum sebagai berikut. A11X1 ditambah A12X2 hingga ditambah A1N XN sama dengan C1. A21X1 ditambah A22X2 hingga ditambah A2NXN sama dengan C2. Dan seterusnya hingga AN1X1 ditambah AN2X2 hingga ditambah ANNXN sama dengan CN. A merupakan koefisien konstanta, C merupakan konstanta, dan N di sini merupakan banyaknya persamaan. Sistem persamaan linier ini dapat ditulis dalam bentuk matriks A kali X sama dengan C, di mana A merupakan koefisien konstanta, matriks koefisien yang berukuran N kali N. C merupakan vektor konstanta atau vektor kolom yang berukuran N kali 1. Dan X merupakan vektor bilangan anu yang nilainya belum diketahui dan yang akan dicari. Matriks ini berukuran N kali 1. Menurut penyelesaiannya, SPL dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu SPL yang mempunyai penyelesaian tunggal. SPL ini dapat disajikan dengan grafik kurva-kurva linier yang berpotongan di satu titik. Yang kedua, SPL tidak mempunyai penyelesaian. SPL ini dapat disajikan dengan grafik kurva-kurva linier yang tidak berpotongan di satu titik. Yang ketiga, SPL mempunyai tak berhingga penyelesaian. SPL ini dapat disajikan dengan kurva-kurva linier yang berhimpit. Yang terakhir, SPL dalam kondisi buruk, yang dapat disajikan dengan kurva-kurva linier yang hampir berhimpit, namun titik potong kedua kurva linier ini sulit untuk divisualisasikan. Banyak teknik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier. Antara lain, aturan Cramer, eliminasi Gauss, Gauss-Jordan, Gauss-Seidel, dekomposisi Doolittle, dekomposisi Groth, dan dekomposisi Cholesky. Teknik penyelesaian sistem persamaan linier yang akan dibahas dalam video ini adalah aturan Cramer. Aturan Cramer adalah teknik penyelesaian SPL yang cocok untuk SPL yang jumlahnya kecil, antara 2 hingga 3 persamaan. Aturan Cramer menggunakan determinan matriks dalam teknik penyelesaiannya. Aturan Cramer menyatakan bahwa tiap bilangan anu dalam suatu SPL, yaitu X1, X2, dan X3, dapat dinyatakan sebagai hasil bagi dua determinan. Dengan penyebutnya yaitu D atau determinan dari matriks A, dan dengan pembilangnya D1, D2, dan D3. D1, D2, dan D3 ini adalah determinan matriks A, namun untuk D1 ini, kolom pertama matriks A-nya diganti dengan matriks C, diganti dengan konstanta C1, C2, dan C3. Untuk D2,
Determinan matriks A, namun kolom keduanya diganti dengan matriks C. Untuk D3, determinan matriks A, namun kolom ketiganya yang diganti dengan matriks C. Sekarang, mari kita coba menyelesaikan sistem persamaan linear dengan aturan Cramer. Berikut adalah contoh soalnya. Gunakan aturan Cramer untuk menyelesaikan SPL berikut ini. Dari SPL berikut, kita akan menyusun matriks A dan matriks C-nya terlebih dahulu. Di sini matriks A-nya adalah 2, 1, negatif 1, negatif 1, 1, 2, 1, negatif 1, 2. Dengan matriks C-nya yaitu 0, negatif 3, 13. Oke, langkah pertama kita hitung terlebih dahulu nilai dari determinan matriks A. Untuk menghitung determinan, boleh menggunakan cara Sarus atau boleh juga menggunakan cara menghitung determinan yang saya jelaskan di dalam materi. Untuk yang di sini, saya akan menjelaskan dengan cara Sarus. Ditambahkan 2 kolom lagi. Berikutnya kita akan selisihkan kali silang gitu ya. Oke, ini nanti yang akan kita kalikan. Kita selisihkan dengan yang ini. Perkalian yang ini. Oke, untuk yang pertama 2 kali 1, 2 dikalikan 2 sama dengan 4. Kita jumlahkan. Negatif 1 kali negatif 1, 1. 1 kali negatif 1, negatif 1. 1 kali 1, 1. Dikalikan 2, 2. Dikurangi 1 kali 1, 1 dikalikan negatif 1 berarti hasilnya negatif 1. 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 2 dikalikan 2 negatif 4. Negatif 1 kali 1 negatif 1 dikalikan 2 negatif 2. Oke, 4 dikurang 1, 3, ditambah 2, 5. Dikurangi negatif 1, tambah negatif 4, negatif 5. Negatif 5 tambah negatif 2 berarti ini dikurangi negatif 7. Sehingga hasilnya untuk determinan dari matriks A adalah 12. Oke. Berikutnya kita akan menghitung nilai D1. Determinan matriks A, namun kolom pertamanya kita ganti dengan matriks C. Tambahkan 2 kolom. Oke, kita hitung. Kalikan yang ini dulu. Kita jumlahkan. Kemudian dikurangi dengan perkalian yang ini.
Oke. 0 kali 1 kali 2, 0. Negatif 1 kali negatif 1, 1 dikalikan 13. Berarti 13. 1 kali negatif 3, negatif 3 dikalikan 2, negatif 6. Dikurangi 1 kali 1 kali 13, berarti ini 13. 0 kali negatif 1 kali 2, berarti ini 0. Negatif 1 kali negatif 3, 3 dikalikan 2, 6. 13 dikurangi 6, 7 dikurangi 19. Hasilnya negatif 12. Yang berikutnya kita hitung nilai D2. Susun matrik A, kolom keduanya diganti dengan matrik C. Tambahkan 2 kolom. Oke, dikalikan, kemudian dijumlahkan, kurangi dengan perkalian ini. Sekarang kita hitung. 2 kali negatif 3, negatif 6. Negatif 6 dikalikan 2. Oke. 0 kali negatif 1 kali negatif 1, 0. 1 kali 1 kali 13 dikurangi 1 kali negatif 3, negatif 3 dikurangi 1, 3. 2 kali negatif 1, negatif 2. Negatif 2 dikalikan 13. 0 kali 1 kali 2, 0. Ini kita jumlahkan. 1 dikurangi negatif 23. Hasilnya 24. Terakhir ini D3. Susun matrik A. Negatif 1, 1, 2. Kolom ketiganya diganti dengan matrik C. Sekarang kita hitung. 2 kali 1, 2 kali 13, 26. Negatif 1 kali negatif 3, 3. 3 kali negatif 1 berarti negatif 3. 0 kali 1 kali 2, 0. 0 kali 1 kali negatif 1, 0. 2 kali negatif 3, negatif 6. Negatif 6 kali 2. Negatif 1 kali 1, negatif 1 dikalikan 13. Oke. 26 dikurangi 3. 23 dikurangi. Ini jadi negatif 25. Ya. Berarti total di sini ada 48. Nah, setelah kita memperoleh nilai determinan matrik A,
D1, D2, dan D3, maka kita dapat menghitung berapa nilai X1. X1 yaitu D1 dibagi dengan D. Berapakah nilainya? Negatif 12 dibagi 12. Negatif 1. Kemudian kita hitung X2. D2 dibagi dengan D. D2-nya 24 dibagi 12. 2. Kemudian kita hitung X3. D3 dibagi D. 48 dibagi 12. Nilainya 4. Artinya di sini kita sudah memperoleh nilai X1-nya negatif 1, nilai X2-nya 2, nilai X3-nya 4. Nah, langkah yang terakhir kita harus buktikan dulu. Artinya kita mencoba untuk substitusi nilai X1, X2, dan X3 ke dalam salah satu persamaan. Misalkan kita substitusikan ke dalam persamaan yang pertama. X1 dikurangi X2 ditambah X3 apakah sama dengan 0? 2 kali negatif 1 dikurangi 2 ditambah 4 apakah sama dengan 0? Negatif 2. Negatif 2 dikurangi 2, negatif 4. Negatif 4 ditambah 4, 0. Artinya di sini terbukti. Ya. Nilai X1, X2, dan X3 yang telah kita peroleh berarti sudah benar. Demikian pembahasan mengenai bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear dengan aturan Cramer. Berikutnya, jangan lupa untuk menyimak video bagian yang kedua, yaitu metode eliminasi Gauss. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.